Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan atau residual pada periode T dengan kesalahan atau residual pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtun waktu atau data time series. Karena gangguan pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data cross-section atau silang waktu, masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Baik, kita akan coba membahas cara dari uji autokorelasi dengan menggunakan uji Darwin-Watson atau DW test. Di sini saya menggunakan 11 data. 11 data atau 11 observasi, 11 sampel yang kita gunakan. Biasanya kita menggunakan 10 sampel, tapi pada uji autokorelasi ini untuk lebih memudahkan, jadi saya tambahkan satu observasi lagi atau satu sampel lagi untuk lebih memudahkan pemahaman kita terkait dengan uji autokorelasi menggunakan uji Darwin-Watson atau DW test. Langkahnya yang pertama adalah analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian kita masukkan variabel Y ke kotak dependent, kemudian kita masukkan variabel X1, X2, dan X3 ke kotak independent. Selanjutnya kita klik statistik, di sini. Kemudian kita perhatikan kotak residuals. Di sini kita checklist Darwin-Watson. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Pada output yang kita perhatikan adalah tabel model summary. Nah, pada tabel model summary ini kita peroleh nilai Darwin-Watson yaitu sebesar 1,360 atau nilai D-nya itu sama dengan 1,360. Ini kita ambil 2 angka di belakang koma, kita ambil 2 angka di belakang koma, jadinya 1,36. Baik, prosesnya belum selesai sampai di sini. Kita harus juga melihat tabel dari tabel Darwin-Watson atau DW dengan alfa 5%. Tabel ini bisa kita peroleh atau kita ambil di Google. Jadi ditulis saja tabel Darwin-Watson DW alfa 5%. Insya Allah nanti akan ada, langsung tampil, silakan di-download tabelnya. Nah, pada tabel ini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah N,
Kemudian yang kedua adalah K. N ini adalah banyaknya observasi atau banyaknya sampel yang kita gunakan. Di sini kita gunakan sampel sebanyak 11 sampel atau 11 observasi. Dan kita gunakan K. K-nya itu adalah variabel independen. Kita gunakan variabel tadi X1, X2, dan X3. Berarti ada 3 variabel independen kita. Jadi K-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 11. K sama dengan 3, N sama dengan 11. Kemudian kita tarik dari sini sampai ke K sama dengan 3. Di sini kita peroleh nilai DL dan DU. Nilai DL dan DU. Oke. Nilai DL yang kita peroleh adalah 0,5948. Dan nilai DU yang kita peroleh adalah 1,9280. Kita ambil 2 di belakang koma, jadi nilai DL-nya yaitu 0,59 dan nilai DU-nya adalah 1,93. Ya, 1,93. Ini 0,59 karena di belakangnya angka 4, maka dia tetap 0,59. Sedangkan di sini 1,93 jadinya karena di belakangnya ada angka 8, jadi dia naik satu tingkat 1,93. Baik, tadi kita peroleh nilai D dalam proses SPSS itu 1,36, kita ambil 2 di belakang koma. Nilai DL dari tabel DW Darwin Watson yang kita peroleh dari internet, tabelnya itu 0,59. Kemudian nilai DU kita peroleh dari tabel Darwin Watson juga dengan alfa 5%. Tabelnya kita peroleh dari internet, yaitu nilai DU-nya 1,93. Baik, di sini ada hipotesis. Hipotesis 0, perhatikan, kemudian keputusannya, kemudian nilainya itu jika, kemudian ada wilayahnya. Nanti akan dijelaskan. Jadi di sini yang pertama, jika nilai D yang ini, jika nilai D ini berada di antara 0 sampai dengan DL, oke, saya beri ilustrasinya langsung. Nah, jadi di sini ada nilai 0, ada nilai DL. Jadi maksud DL di sini, kita kan tadi ada DL di sini, ada DL-nya 0,59. Ini 0,59. Jadi jika nilai D nantinya, jika nilai D ini nanti berada di antara 0 sampai dengan DL atau 0 sampai dengan 0,58 ya kalau di antara ya. Dari lebih besar daripada 0, misalnya 0,1 sampai dengan 0,58. Nah, itu berarti dia ada autokorelasi positif. Jadi jika nilainya itu berada di sini, berada di sekitaran ini, maka dia ada autokorelasi positif. Karena di sini hipotesis nolnya tidak ada autokorelasi positif, sedangkan ini ditolak, maka dia jadinya ada autokorelasi positif. Baik, kita lanjutkan dulu. Mudah-mudahan nanti semakin dijelaskan semakin paham. Baik, yang selanjutnya, jika nilai D ini berada di antara berada dari DL sampai dengan DU. Artinya dari DL, ini DL-nya, ini DU-nya, berada dari 0,59 sampai dengan 1,93. Jadi kalau nilai D kita nanti berada di sini, berada di dari 0,59 sampai dengan 1,93, berarti kesimpulannya itu adalah di sini no decision ya, atau tidak dapat disimpulkan, tidak dapat diambil kesimpulan atau tidak dapat disimpulkan yang pasti gitu ya. Tidak dapat diambil kesimpulan yang pasti.
Kemudian yang selanjutnya, jika nilai dari D ini berada di antara DU sampai dengan ini ya, DU sampai dengan 4 min DU sampai dengan 4 min DU. Jadi nilainya itu di antara 1,93, di atas 1,93 tapi di bawah 2,07. Ya. Jadi kalau misalnya dia berada di antara ini, maka dia tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif. Karena di sini ditolak gitu ya, tidak ditolak ya. Di sini tidak ditolak artinya diterima ya, artinya diterima. Jadinya dia mengambil kesimpulan yang ini. Jadi tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif. Keinginan kita adalah dia itu berada di nomor 3 ini, keinginan kita. Agar dia tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif gitu ya. Ya, keinginan kita seperti itu. Kemudian jika dia berada dari nilainya itu dari 2,07, di sini ada tanda sama dengannya. Artinya dari 2,07 sampai dengan 3,41 sampai dengan 3,41 termasuk juga nilainya 3,41 ini karena di sini ada sama dengannya juga. Jadi kalau misalnya dia berada dari 4 min DU, ini 4 min DU sampai dengan 4 min DL sampai dengan 4 min DL, maka dia tidak dapat disimpulkan juga. Tidak dapat disimpulkan atau tidak dapat diambil kesimpulan yang pasti gitu ya. Kita belum bisa menentukan apakah dia terjadi autokorelasi maksudnya atau tidak gitu ya. Karena tidak bisa disimpulkan. Baik. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu jika dia berada di antara 4 min DL sampai dengan 4. Jadi 4 min DL sampai dengan 4. Artinya di atas 3,41 tapi di bawah 4 gitu ya. Di atas 3,41 tapi di bawah 4. Maka dia ada autokorelasi negatif karena dia ditolak yang ini ya. Berarti kalau misalnya dia ditolak berarti ada autokorelasi negatif gitu ya. Karena yang tidak ada autokorelasi negatif ini ditolak, maka dia ada autokorelasi negatif. Jadi saya sampaikan sedikit lagi. Kalau di sini tulisannya tolak, berarti kebalikan dari ini gitu ya. Kebalikan dari tidak ada, berarti ada karena dia ditolak. Kemudian kalau misalnya dia di sini ditolak juga ya yang bawah ini, yang tadinya tidak ada autokorelasi negatif, kalau di sini ditolak, maka berarti yang ini ada jadinya. Ya, ada kebalikannya, ada autokorelasi negatif. Nah, keinginan kita itu tidak ditolak keinginan kita. Jadi nanti yang nilai D itu harapan kita berada di sini. Lagi-lagi saya sebutkan, pengen kita berada di sini. Artinya yang hipotesis ini tidak ditolak. Artinya diterima, maka tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif. Nah, kita ambil kesimpulan, kira-kira nilai D kita ini berada di mana? Berada di mana kira-kira? Iya, betul. Berada di 2. Di wilayah 2. Nah, di wilayah 2 ini. Yaitu antara DL, yaitu dari DL sampai dengan DU. Dia berada dari 0,59 sampai dengan 1,93. Karena punya kita tuh 1,36. Berarti di sekitaran sini 1,36 itu. Maka di sini keputusannya adalah bahwa model regresi linear yang kita peroleh ini tidak dapat disimpulkan dengan pasti. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara pasti apakah dia terjadi autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Baik, saya kira demikian. Kenapa sih tidak bisa disimpulkan? Itu memang ada dalam pengujian autokorelasi ini, kesimpulan yang seperti ini. Kesimpulan seperti ini. Artinya kita bisa menambahkan mungkin observasinya kita tambahkan lagi, datanya kita perbanyak, itu bisa jadi
obat gitu ya, obat ataupun cara agar bisa disimpulkan secara pasti. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga berkah. Semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga semua niat baik kita disegerakan oleh Allah. Semoga mendapatkan yang terbaik semuanya. Semoga Allah terus memberikan kesehatan untuk kita semua. Semoga kita terus dalam lindungan Allah, terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia pada saat ini, khususnya di Indonesia, yaitu wabah COVID-19. Semoga kita terus dilindungi oleh Allah untuk terhindar dari wabah tersebut. Dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini atau menghapus wabah ini di dunia, khususnya di Indonesia. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.